pas pada kehidupan kita sehari-hari. Baik. Nah, al-qanaah bil qaulil ini juga ada hubungannya dengan keyakinan bahwa segala yang kita terima ini ada yang menskenario, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap kita bagaimana? Pada saat kita menerima yang banyak, maka sikapnya itu adalah bersyukur sebanyak-banyaknya. Pada saat kita menerima yang sedikit, maka bersabar yang setinggi-tingginya. Begitu. Bukan kok ketika yang menerima banyak itu kemudian dihambur-hamburkan, yang sedikit kemudian malah berputus asa. Lalu kata ahli yang terakhir, walisti'dadu liyaumir rahil. Jadi memiliki persiapan. Takwa itu maknanya adalah memiliki persiapan untuk menyambut datangnya hari rohil. Rohil itu rehlah, pergi. Ya, hari di mana semuanya itu pergi. Maknanya adalah hari kiamat. Nah, ini umat Islam itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu menjadi umat yang visioner, Bu. Visioner itu kan berwawasan luas, berpandangan ke depan. Itu namanya visioner. Nanti dilihat Qur'annya surat Al-Hasyr ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat 18 ini, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaknya setiap diri ini memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok, dalam kurungnya adalah akhir. Bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu maha melihat atas apa yang segala kita kerjakan. Nah ini, Bu. Jadi al-istidak yaumil rohil itu penting. Ibu-ibu pernah rekreasi? Halo? Ini musim liburan kan? Iya. Ya, sudah kemana saja, Bu? Di rumah. Loh, di RS. Di rumah saja. Masa liburan 3 minggu di rumah terus? Ya, dialihkan, Ustaz. Pasar, Pak. Sekarang berarti pasar. Pulau belum nanti mau. Kalau malah sekawan, Bu. Oke. Masuk SMP 1, kelas 6. Kelas 1 naik kelas 2, lalu kelas TKB masuk kelas 1. Ini yang bontot itu TKA ke TKB. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira saya pernah mengkalkulasi, saya itu harusnya bayaran itu 7-8 juta sebulan untuk istilahnya itu memenuhi kebutuhan. Tapi masalahnya kan kita ini terlalu pede dalam hidup itu. Kayaknya yang mencukupi kebutuhan hidup anak kita dan keluarga itu kita. Kayaknya, padahal bukan kita. Padahal yang mencukupi itu hanya Allah. Nah, kita itu maka kalau kurang, Bu, kasbone kan Gusti Allah mawon. Ya Allah kirang, ya Allah jangan tambahi. Makin ditambahi kali Gusti Allah. Caranya macam-macam. Betul? Betul apa tidak, Bu? Kalau mengandalkan hitam di atas putih, struk gaji, ini terus struk gaji ini dulu nih, Bu. Paling katan itu kepala sekolah, betul? Kepala sekolah itu paling banyak lihat SD-nya. Kalau SD-nya itu ringnya 500 sampai 1000, nah itu banyak. Kalau 500 ke bawah, nah itu medium. Nah kalau sekolahnya itu 200 ke bawah siswanya, ya middle low, begitu. Nah, kita yang mana? Gitu. Maka antara gaji dan rezeki itu beda. Gaji gini gaji, struknya entah. Sing diminta bank itu gajinya, karena nggak kenal rezeki. Karena yang bisa dijaminkan itu hanya gaji. Lah kok bank berpikir tentang rezeki, jadi mau bank pun jadi kadang. Oke, saya lanjutkan. Jadi Islam itu kemudian mengajarkan ini visioner, alistidak yaumil rahil.
Pada saat kita berpijak di bumi, kita juga sudah harus berpikir tentang negeri akhirat. Ini penting. Nah, cara kita menyiapkan itu beda-beda. Cara kita menyiapkan ini beda-beda. Ibu-ibu, kenapa saya tanya liburan? Pasti liburan itu butuh persiapan. Tidak mungkin bonek dengan. Iya. Biasanya kalau yang paling ribet menyiapkan itu biasanya ibunya. Nah, bapaknya mantan pun kali siram terus ganti baju terus nyandak setir nyeng aman. Tapi faktor pendukung bisa nyaman di tempat rekreasi itu kan bukan hanya sekedar naik mobil semua gitu. Butuh persiapan. Paling tidak bagaimana logistiknya, betul Bu? Ya. Logistik itu tidak hanya berada ketika nanti di objek wisata, tapi di perjalanan, di mobil itu butuh logistik ya kan? Nah sama, yang sedang kita siapkan ini sebetulnya sama. Kita ini mau ke akhirat bareng-bareng kan Bu? Nanti sayangnya akhirat belum buka gitu aja. Belum di launching sama Allah. Kapan di launching? Ya nanti ketika hari kiamat itu baru di launching. Sekarang belum, masih promo-promo. Kisi-kisi saja yang diberikan. Nih kalau mau masuk surga nih, kisi-kisinya ini penghuni surga kayak gini. Ada juga yang lain gembor-gembor, PPDB yang lain nih, PPDB neraka. Kisi-kisinya gini, ayo lebih enak mana masuk surga atau neraka ini? Ayo enak masuk neraka saja, nggak ada banyak permintaan, aturan juga nggak ada, pokoknya los dol itu. Nah itu sama-sama buka PPDB. Setan dan bala sekutunya itu buka PPDB, strateginya macam-macam. Strateginya. Nah kita ini kan kemudian oleh Allah diberikan rambu-rambu, ada messenger, ada rasul yang kemudian diutus untuk setiap umatnya itu. Kecuali Rasulullah ini untuk umat terakhir sampai akhir zaman. Nah hari ini Bu, istiqdat kita itu apa persiapannya? Ibu-ibu kalau nanti di tempat wisata itu maunya itu datang kemudian hanya lihat-lihat, ya lah, kita jadi 42 itu terus balik mulai karena nggak bawa uang, nggak bisa masuk, nggak bisa beli tiket gitu. Sudah jauh, lama, capek, sudah sampai balik mulai karena jangan nggak bisa beli tiket. Atau ada yang hanya berkesempatan beli tiket tapi nggak bisa beli makan minum di sana. Pripun Bu? Senang atau sengsara di sana? Sudah bisa beli tiket, bisa. Tapi begitu masuk lihat wahana yang lain, seneng main, rasa capek, lapar, hausnya datang. Tapi yang hanya bisa dilakukan hanya bikin jari. Nggak bisa beli makan dan minum. Sengsara atau tidak? Nangis apa tidak anak-anak? Nangis Bu. Lihat kolam renang, wahana, bayar lagi misalkan karena bukan tiket terusan. Yang lain kita pada bisa mandi, padahal dari rumah sudah ingin mandi, renang, tapi yang terjadi tidak bisa renang. Kenapa? Persiapannya kurang. Nah ini loh Bu, sepele. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk menanam apa yang akan kita panen di negeri akhirat. Kadang-kadang loh Bu, yang menanam saja itu tidak bisa panen loh. Kadang-kadang kita lihat petani-petani itu, berapa banyak yang gagal panen. Entah karena gulma, entah karena hama, entah karena bencana alam, entah karena dicuri orang, tidak bisa panen. Itu di perempatan Wonoayu ke utara itu sedang ada panen melon, betul Bu? Nah itu Bu sudah pernah ke sana? Sering. Bayangkan Bu waktunya panen, monggo selamat datang. Waktunya panen dicuri orang, nangis nama betul? Nangis nama betul? Padahal sudah menanam ya. Apalagi yang tidak menanam. Nah ini juga contoh wali murid. Suaminya dia tuh persis nama saya, Pak Novan Arifianto.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya nggak ada bapak-bapak. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, takwa itu pertama al-khauf minal jalil, takut kepada Allah, takut dengan setakut-takutnya, wal amalu bit tanzil, ada kemudian amal sholih yang dimunculkan, diturunkan, wal qana'atu bil qalil, kemudian merasa puas dengan yang sedikit itu, lalu wal isti'dad li yaumir rahim. Lalu kemudian memiliki persiapan untuk menjemput datangnya hari akhir. Nah, kenapa sih kemudian kita diminta oleh Allah bertakwa? Kapan? Haitsuma kunta, kata Rasul itu. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita bertakwa. Dalam sendiri kita bertakwa. Dalam bersama-sama kita juga bertakwa. Saat sedih kita bertakwa, saat bahagia kita juga bertakwa. Makanya lafaz yang dipakai dalam matan hadis ini haitsuma kunta. Maknanya aina ma kana anta wa mata kana anta. Di mana saja dan kapan saja itu takwa harus menjadi perisai. Takut tadi itu loh, takut kepada Allah. Nah, sekarang bicara tentang takwa, apa sih kemudian manfaat dari takwa itu? Dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, Bu. Allah memberikan garansi-garansi jaminan kebahagiaan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertama, dalam surat An-Nisa ayat 131. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ini ada perintah bertakwa. Dan sungguh telah aku wasiatkan kepada orang-orang yang terdahulu ahlul kitab ya, min qablikum sebelum kalian wa iyyakum anittaqullah, untuk kemudian bertakwa kepada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika engkau bersabar, maka jika engkau bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan dirimu. Tidak ada yang bisa membahayakan diri kita. Happy, Bu. Lalu dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memperbaiki perbuatan kita, kehidupan kita diperbaiki dan mengampuni dosa-dosa kita. Balik, kemana ini? Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu Bu ya, yang sangat familiar. Jadi orang bertakwa itu, kata Allah, akan diberikan jalan keluar. Selalu ada solusi. Ini kadang-kadang kan pikiran kita itu terbatas ya Bu ya, menyelesaikan masalah. Masalah apapun, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah apapun. Kadang-kadang ini sudah mentok. Tapi kemudian Allah selalu hadirkan solusi. Dan solusinya selalu ada. Masalah selalu ada, solusi juga selalu ada. Yang repot itu masalah selalu ada, tapi tidak pernah ada solusi. Ini masalah. Masalah yang kuadrat itu, kalau ada masalah tidak ada solusi, ini masalah kuadrat. Maka banyak orang, Bu, kalau sudah punya masalah dan dia tidak bertakwa, biasanya solusinya solusi instan. Solusi instan itu bisa saja datang nanti ke kahin, datang ke dukun untuk apa? Dukun itu juga punya moto seperti Pegadaian sebetulnya ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu katanya dukun. Tapi katanya customer yang datang ke dukun nggak begitu. Dukun itu menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Ya karena syaratnya itu macam-macam. Ada yang pernah pergi ke dukun, Bu? Dukun bayi. Iya, kalau yang mijet bayi itu ya jangan dinamakan dukun lah. Kasihan, profesinya akan terhambat. Ya sudah pijet bayi gitu. Ada yang kemudian terhadap masalah itu karena sudah penat, pikirannya nggak nyampe,
akhirnya bunuh diri. Ada bu bunuh diri, kasus bunuh diri banyak. Yang terbaru di mana? Tuh, update medsos nama boten? Ya, ya 2-3 pekan yang lalu itu terjadi yang terbaru di Desa Jumbotejo, Sukodono. Ada seorang kepala rumah tangga yang masih muda bu, anaknya masih kecil. Pernikahannya baru berapa tahun sih? Gantung diri, masih muda gantung diri. Dalam sakunya itu ada tulisan dari kertas kecil gitu. Jadi waktu itu dibacakan sama polisi. Intinya itu disuruh apa? Dia tuh nitip keluarganya, lalu mohon hutang-hutangnya dilunasi. Tapi dia bunuh diri. Ada orang yang tidak sempat bunuh diri, nggak sampai bunuh diri, tapi kemudian luar kota, minggat bahasa Inggrisnya, supaya tidak terdeteksi lagi keberadaannya, biasanya minggat. Kalau uangnya pas-pasan, biasanya minggatnya antar pulau. Tapi kalau kasusnya sudah gede, nah itu bisa minggatnya luar negeri, ganti identitas, betul bu? KTP-nya ganti, paspornya ganti, bahkan bila perlu wajahnya ini diganti. Terjadi operasi plastik. Ya. Yang sebelumnya tidak ada tai lalat, gimana dikasih tai lalat 2 atau 3 begitu sebagai pembeda. Yang ada tai lalatnya mungkin dihilangkan. Itu orang nekat itu begitu bu. Jadi nggak bisa loh kita ini berpikir yang sesuai dengan rule-nya itu, beda-beda. Nah, ini ibu-ibu ini, bapak-bapak yang hadir nanti di rumah kita masing-masing itu masuk yang mana? Yang bertakwa atau yang tidak bertakwa? Kalau bertakwa dijamin kalau punya masalah pasti diberikan jalan keluar. Lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Lalu tiba-tiba datang rezeki. Tiba-tiba ada orang yang nawari apa? Tiba-tiba ada orang yang ngasih apa? Tiba-tiba ada orang yang minta tolong apa, lalu kita bisa, lalu kita diberi hadiah. Kan banyak bu. Terlalu banyak cara Allah untuk memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka. Kita saja yang kurang yakin kadang-kadang. Duit itu ini karena memang nilai matematikanya dulu tinggi. Makanya saya bersyukur nilai matematika itu tidak terlalu bagus. Maka perhitungannya tidak hitung-hitungan. Orang kalau matematikanya bagus kadang-kadang hitung-hitungannya kuat tuh. Ini termisa bu, ya jauh itu masya Allah, witil gitu, jauh witil kebutuhan. Tapi lupa dengan min haitsu layah tasib, layar subhu min haitsu layah tasib itu sampai kemudian kalau ada tetangga yang apa kerjanya itu sudah kelihatan, ini kok bisa beli ini, beli itu, ada sebagainya. Ini janganlah stigma negatif langsung dipasang. Ya kadang begitu. Itu ya bertakwa. Jadi bertakwa itu mari kemudian selalu kita jadikan perisai dalam kehidupan kita. Itu pesan Rasul yang pertama. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian lanjutannya adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maknanya adalah ikuti perbuatan buruk yang pernah kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik setelahnya. Nanti eksperimen sendiri bu di rumah. Siapkan 1 gelas air mineral begini, atau kalau nggak air mineral, ibu siapkan gelas di rumah, diisi, tuangkan air ke dalamnya. Nah, kemudian kalau jenengan punya tinta atau ginco atau pewarna, masukkan setetes 2 tetes, plus gitu ya. Pasti akan merubah warna air yang tadinya putih, jernih, berubah dengan apa yang kemudian kita masukkan. Nah, itulah manusia bu. Manusia itu kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia, bayi yang lahir itu bersih putih tanpa noda. Nah kemudian dalam perjalanan hidup kita ini macam-macam yang nempel. Ya bu ya, yang nempel itu macam-macam. Nah,
dalam rangka membersihkan warna yang ada dalam air mineral itu atau dalam gelas itu caranya bagaimana, Bu? Kalau kita mendapati dalam gelas itu airnya warnanya hitam misalkan, apa yang kita lakukan? Halo? Apa yang kita lakukan? Ya, digerocok air, dituangkan air yang lebih banyak terus menerus, lama kelamaan warna hitam air itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, kita ini masalahnya, nah pertanyaannya, kita ini lebih sering diwarnai warna apa? Kita ini loh, Bu, warna apa yang sering masuk ke dalam diri kita? Warna putih atau warna hitam atau warna abu-abu lah, gitu ya? Warna apa? Nah, jadi itu Ibu. Jadi kalau kita sering kemudian, caranya bagaimana? Kata di sini. Di sini ada caranya. Kasodakotin, yang bisa mengikuti keburukan dengan kebaikan itu caranya dengan kasodakotin, seperti halnya dengan sodakoh. Sodakoh itu bisa tutohiruhum wa tuzakkihim biha, bisa membersihkan dan mensucikan. Kalau itu kaitannya dengan harta, berarti harta kita ini bersih, Bu, dan suci. Kalau itu kaitannya dengan diri kita, maka diri kita ini yang bersih dan suci. Baik, itu yang pertama yang secara fisik ya, yang secara fisik dengan zakat. Yang kedua dengan wudhu. Nah, ibu-ibu kalau punya hadas itu kan kotoran, itu bisa dengan wudhu. Wudhu itu bisa glowing dengan sendirinya. Glowing itu kan apa harus putih, Bu? Glowing itu mengkilap nih. Glow itu kan bahasa Inggris. Glowing itu berarti sedang mengkilap. Nah, mengkilap itu kemudian bisa secara natural itu dari inner beauty, dari dalam, yang itu pancaran hati yang kemudian kalau basuhan wudhu itu kan bisa mencerahkan. Ngapunten, meskipun agak hitam kulitnya seperti saya, ini kalau sering wudhu itu bisa jadi sering kelihatan tidak hitam-hitam banget. Atau untuk sifulan yang lain, kalau beda, Bu, orang itu wajahnya kena basuh air wudhu dengan tidak itu beda rasanya. Pancarannya itu beda. Nah, sodakoh itu juga bisa membersihkan keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Sodakoh itu kan mengeluarkan sebagian harta benda yang kita miliki. Tidak harus semua, tapi kalau kita harus niru Abu Bakar ya semua. Kalau kita mau niru Umar bin Khattab separuh. Kalau kita mau niru Abdurrahman bin Auf itu separuh. Utsman bin Affan semua. Nah, jenengan yang mana? Kulo seprapat mawon. Kulo seprapat. Apa tauhid lah. Kira-kira implementasinya di lapangan itu kira-kira begini, Bu. Enten kotak amal itu lewat misalnya, kok di tas nih gue 1 juta. 1 juta kan biasanya pecahannya macam-macam. Sing rotok menarik dilihat itu kan biru kali merah. Tiba-tiba kan selipan warna abu-abu. Nah itu sih dilebetakan kotak amal kok sing abu-abu itu berarti seprapat. Sepersekian persen gitu, dari 1 juta. Terus dalilnya pancet, sing penting ikhlas. Titik ae sing penting ikhlas, daripada akeh gak ikhlas. Wah kira gini ku semboyane kowodo teman. Titik ae sing penting ikhlas. Maka mengeluarkan uang 50.000 untuk sedekah itu berat. Nek gajan mantun asal arisan nopo mari nompo landasan, nah itu baru dikeluarkan ya. Lalu yang bisa kemudian adalah dengan sholat ya, Bu ya. Sholat itu menggugurkan dosa-dosa. Sholat dalam sujud kita memohon ampun, subhanallah itu kan dalam rukuk kita juga minta ampun ya, Bu ya. Bacaan sholat itu bagi. Bahkan dalam iftitah itu lo juga Allahumma ba'id baini, begitu.
Ini saya nggak bawa HP, kalau punya HP jangan angkat tangan Bu. HP saya tinggal di sekolah soalnya. Nanti kalau sudah habis waktunya, jangan angkat tangan gitu. Konsultan pun. Tidak tahu Bu sekarang jam berapa? Tadi mulainya jam 9 lebih. Oh ya, sebentar lagi ya Bu ya. Lalu saum siang itu kenapa siang itu mampu? Karena dalam siang kita itu ibu merasa gini nggak kamu tadi waktu jenengan sholat, jenengan waktu sholat itu merasa sudah pisah atau pindah alam nggak Bu? Gini loh maksud saya, ketika jenengan takbir Allahu Akbar, itu seakan-akan ada frame nggak dalam diri jenengan dengan lingkungan luar selain sholat? Sudah merasakan itu belum? Fokusnya itu dapat gitu loh mas, khusyuk Allahu Akbar. Ini interaksi kita dengan dunia luar itu sudah minim. Bisa merasakan begitu Bu? Sudah bisa begitu? Mut-mutan. Nek mut itu pas duwe akeh ta. Pas sedih. Ya Allah. Waduh itu. Akhirnya sholatnya khusyuk. Nauma nangis. Iku pas ada masalah biasa. Mantan nopo ngoten nggih, enten tragedi nopo ngoten nggih. Salat iku khusyuk. Allahu Akbar. Sampai meneteskan air mata gitu. Itu kan jenengan sudah bahasanya itu sudah tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar kan gitu. Meskipun sesaat, betul? Seakan-akan merasakan itu Allahu Akbar. Ada orang ngebel, ada orang ngomong, itu seakan sudah ada aura kedap suaranya gitu yang tidak bisa nyampe ke jenengan. Gitu. Kalau sudah di fase itu Bu jenengan, itu keren. Kalau sudah berada di fase itu, makanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu kalau ketika kena panah itu sholat dulu, baru dijatuh panahnya. Jenengan kan sami gitu, jenengan terus supen. Aku tak sholat saya pun cabut terus supen. Patut kok, tambah nemen gitu. Nah itu karena Ali bin Abi Thalib saat sholat itu sudah fokusnya luar biasa. Yang terakhir itu dengan istighfar. Bagaimana wa'ad bi isayyi akal hasanatan tamhuha. Itu dengan istighfar. Kan kalau dalam saum tadi itu apa? Contohnya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu ya hadis yang familiar ya Bu ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dosanya yang telah lalu itu dihapus sama Allah. Nah, berarti kan itu bisa menghapuskan kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Betul Bu? Ya. Belum lagi nanti kalau saum Arafah. Besok lagi ini saum Asyura. Ya, tanggal 10 Muharram. Ini kan Asyura nih. Kalau Islamnya kan Muharram. Kalau Jawanya kan Syuro. Makanya Asyura itu pada hari ke-10 itu disunahkan puasa sunnah. Nah, istighfar Bu ya, tadi itu istighfar itu bisa menghapus dosa. Mboten lapo-lapo istighfar mawon. Astagfirullah. Dalam kesendirian jenengan lihat sawah, ambil napas panjang, istighfar. Astagfirullah. Ada anak berulah, astagfirullahaladzim, agak jewet. Nek wis istighfarin ada kok kan itu biasanya ngamuk biasa. Cekel, astagfirullahaladzim, wis dikandani kuda balak-balik. Sik koma berarti istighfarin itu. Padahal istighfar itu titik saja nih. Astagfirullahaladzim. Tapi lah istighfar koma, ini gua au contohnya. Astagfirullahaladzim. Nah itu dikandani balak-balik kalau sik pacet ae senat. Itu istighfar yang koma. Terus yang ketiga pesan Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah itu. Jadi kita diminta oleh Rasul untuk apa?
bermuamalah, bermuasyarah, berinteraksi itu dengan akhlak yang terbaik. Ini ada hadis Bu ya. Hadis sahih riwayat Tirmizi, Rasul bersabda, Ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan di mizan itu dari akhlak yang mulia. Maknanya bahwa akhlak karimah itu tinggi Bu nilainya. Nah, akhlak karimah itu tandanya itu dua. Dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek perkataan seseorang. Yang kedua, aspek perbuatan seseorang. Kalau kita ketemu dengan orang itu menilai baik dan buruknya itu dari apanya Bu? Kebanyakan seringkali kalau menilai seseorang itu, oh ini baik, oh ini tidak baik. Apakah dari performanya, ataukah dari pakaiannya, ataukah dari parasnya? Kadang-kadang zaman sekarang repot ya, misal kadang-kadang si ngomongannya halus, wapi, tapi lucu. Tapi biasanya modus-modus begitu itu tidak bisa lama tahannya Bu, instan. Dia pasti akan kembali kepada setelan awal. Kalau setelan pabriknya bagus, maka yang keluar dari lisan kita itu pasti akan bagus. Kapan itu? Bisa lihat pada saat terjadi gerakan refleks. Ibu-ibu sering melakukan gerakan refleks, gerakan yang tiba-tiba, ya dengan excited, terkejut. Wah, nah waktu terkejut itu apa reaksinya dengan? Waktu jenengan bahagia itu apa? Waktu jenengan terkena musibah itu apa? Itu tidak bisa instan. Nah itulah kemudian akhlakul karimah dari lisan kita. Ya. Lalu dari perbuatan, ibu-ibu itu sering apa? Lebih sering menolong atau yang malah menyakiti, begitu. Ini, Bu, cerminan apa yang ada dalam diri kita itu bisa kelihatan dari lisan dan tangan. Karena apa yang kita simpan dalam hati dan pikiran itu keluarnya ya melalui dua itu, melalui lisan dan melalui perbuatan. Itu. Jadi sampai kemudian Rasul itu bersabda seperti itu. Lalu dalam hadis yang lain, ya, min husni, hadis riwayat Tirmidzi ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Indikator kesempurnaan iman seseorang itu adalah ketika mereka meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Tirmidzi juga sama Ahmad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna di hadapan Allah itu adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, pun ini monggo kita hiasi perangai kita itu. Karena Rasul diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak. Nah, inilah pesan Rasulullah kepada kita. Dalam kajian pagi ini disampaikan di Majelis Taklim Pimpinan Ranting Aisyah Kebun mengutip hadis riwayat Tirmizi tentang apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Semoga kita bisa menerapkan, mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang berbahagia. Baik itu. Sebelum saya tutup, barangkali ada diskusi dua arah yang bisa mencairkan suasana ini. Monggo saya buka. Atau mungkin kalau di luar tema juga boleh. Monggo Bu Enda. Itu tadi yang disampaikan tentang peringai ya. Raut mana ya? Oh, iya. Kalau orang tua dulu itu seringkali ya ada beberapa orang tua yang kayak milih mantu atau itu kadang-kadang itu
Iya. Wis aja ambek kae soalnya ngene. Setelah dijalankan dijalani dalam rumah tangga ada kecocokannya. Nah itu apa itu Ustaz? Bu, ibu-ibu itu diberikan kelebihan. Ibu-ibu itu firasatnya itu lebih kuat. Firasat itu adalah sinyal yang dimunculkan dari hati. Ketajaman hati seorang ibu itu kuat. Makanya dalam konteks kehidupan sehari-hari yang sederhana, itu kalau ada yang bertanya tentang posisi letak sebuah benda, itu ibu itu biasanya kalau jawab itu langsung tes gitu. Saya sering gitu mengamati anak-anak itu. Bu, celana saya di mana? Coba dicari di sana. Anaknya pertama itu nyari nggak nemu. Nah berikutnya ibunya bilang begitu, nemu. Bu, ini gimana? Ibu itu kalau ngelatih itu luar biasa. Termasuk apa yang terjadi tadi itu. Meskipun tidak selalu benar. Lihat motifnya dulu, Bu. Kalau memang motif untuk menentukan sebuah justifikasi itu ada misi yang tidak baik, yang baik dikatakan tidak baik dan seterusnya, itu biasanya cenderung malah tidak sukses. Kan orang tua itu kalau dia tidak punya misi apa-apa, nggak punya kepentingan apa-apa, hanya untuk kebaikan anaknya, itu biasanya yang main malah memang insting murninya. Nggak cocok kan? Kadang-kadang begitu, nggak tahu itu dari siapa, itu insting namanya. Anaknya kemudian, mama ini gimana sih? Kawin lari ya. Boleh Bu kawin lari? Tak boleh. Kawin itu dengan duduk. Akdu nikah itu ya dengan duduk. Tak mungkin dengan lari. Tapi itu ada di dalam di Sumatera Utara ada kawin lari sambil lari. Ya dibawa lari perempuannya. Dibawa lari ya. Iya. Jadi beda. Kalau dalam Islam itu kan kemudian tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi atas 4 perkara. Pertama, 5 lihat. Lihat hartanya. Lihat hartanya, Bu. Oh, ini anak tunggal. Bapaknya sendenan jati ya. Li jamaliha. Setelah melihat hartanya, melihat parasnya. Oh, masuk. Jadi itu. Kemudian li nasabiha. Lihat bagaimana silsilah keluarganya, dari orang baik-baik atau tidak. Yang keempat, lidiniha, dari agamanya. Nah, dari yang keempat ini yang kemudian yang menggugurkan ketiga-tiganya itu adalah lidiniha. Seandainya ada seorang perempuan yang kemudian parasnya ya lumayan, nasabnya baik lumayan, kemudian malnya, materinya lumayan atau bahkan cenderung kurang, tapi agamanya itu kuat, nah itu yang kemudian dipilih untuk dijadikan pasangan. Karena akhlak itu ditopang dari agamanya, Bu. Kalau paras dan sebagainya itu kan lambat laun akan pudar, betul ya Bu ya? Paras itu pudar, harta ini kadang kembang kempis. Tapi kalau agama ini yang menjadi basic utama, itu malah bisa memperbaiki paras, malah bisa memperbaiki harta dan nasabnya. Begitu, betul beda. Jadi kok kemudian ada kecocokan, lihat tadi itu, pada saat menentukan itu ada motif tertentu atau tidak. Kalau orang tua kita ini betul-betul ikhlas, insya Allah memang benar adanya. Itu firasat. Tapi kalau anaknya datang itu dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 calon, kemudian firasatnya buruk semua, itu biasanya pada setoran ke-7 itu terus mamanya sih golek no. Biasanya begitu. Jadi begitu. Guyonannya begitu. Baik, ada yang lain Ibu, barangkali kita sharing lagi selain tema mungkin.
Sampun? Cekap? Alhamdulillah. Tepat pukul 10 ya kelihatannya. Ya mudah-mudahan dari yang apa kita kaji ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kondisi kita hari ini dan yang akan datang itu lebih baik daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Tidak lupa saya mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu yang rawuh ini diberikan keluasan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusannya, seluruh keluarganya dijadikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dikaruniai anak-anak yang solih dan solihah, gitu ya. Amin Allahumma amin. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.